pada olahraga yang mempunyai waktu dan ruang. Insyaallah pada saat ini akan diadakan kajian seperti biasa, itu pada hari Minggu malam, yang mana sebentar lagi akan dilaksanakan. Adapun pematerinya adalah harus terima. Untuk itu, bagi yang punya waktu dan ruang, kita silakan untuk atau masuk ke dalam masjid Al-Qur'an. Insyaallah acara sebentar lagi akan dilaksanakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur intinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. kekecilan nanti bagiin Ini cuma kasih memberikan kepada kita kesempatan hidup, yaitu kesempatan untuk selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pada saat ini kita akan merasakan thalabul ilmu, yang mana ilmu ini adalah tentunya sangat bermanfaat bagi seorang kaum muslimin, meskipun intinya diulang-ulang, karena ilmu itu sangat bermanfaat. Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sungguhnya peringatan itu, pelajaran itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Untuk itu, marilah kita bukakan hati, bukakan pikiran kita, fokuskan telinga kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kenikmatan yang sungguh luar biasa besarnya, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat yang begitu besarnya sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke Masjid Al-Qudwah ini semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan hingga kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Jamaah ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pas dugi deui ka malam Senin. Insyaallah orang sami-sami thalabul ilmi sasarangan tiada lain untuk
mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan langkah kita ke masjid ini akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya sedikit akan mengulas kembali atau mengulang kembali apa-apa yang ada di dalam kaitannya dalam dinul Islam. Salah satu yang perlu kita ketahui atau perlu kita punya ilmunya yaitu mengenai ibadah saum. Insya Allah kurang lebih 1 bulan lagi kita akan melaksanakan ibadah saum Ramadan. Ibadah saum Ramadan ini adalah ibadah yang wajib kita lakukan sebagai umat muslim. Nah, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, seperti biasa mungkin kita mengulang kembali apa-apa yang menjadi fikih atau beberapa kaitan terkait dalil-dalil mengenai ibadah saum, khususnya saum di bulan Ramadan. Sehingga mungkin ini hanya sekedar mengulas saja atau mereview kembali apa-apa yang telah diketahui. Mudah-mudahan ini sebagai pengingat kembali bahwa kita akan menghadapi ibadah saum Ramadan yang insya Allah akan kurang lebih 1 bulan lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu mengenai definisi mengenai saum. Kalau kita di dalam kita sebagai umat Islam, istilah yang harus kita gaungkan adalah saum. Jangan mempopulerkan istilah puasa, karena puasa itu dari bahasa lain. Maka yang harus kita populerkan misalnya adalah bahasa, yaitu adalah saum. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu disebutkan bahwa itu adalah saum. Nah, definisi saum atau asyam artinya adalah al-imsak. Jadi definisi saum atau asyam itu adalah imsak. Nah, suka ada terdengar imsak. Nah, imsak itu adalah menahan diri. Nah, sedangkan menurut istilahnya yaitu beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, dari minum, dan pembatal-pembatal lainnya. Nanti kita bahas. Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi saum itu mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Janten sanes mulai dari waktu imsak, tetapi mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dalil-dalil mengenai ibadah saum Ramadan, khususnya Ramadan, ini ada di dalam Quran surat Al-Baqarah. Ini yang populer ketika akan memasuki atau ketika di bulan Ramadan ini, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Itu dalil mengenai saum, yaitu Al-Baqarah ayat 183. Mungkin nanti tafsirnya bisa dijabarkan oleh
Al-Ustadz Asep maupun Al-Ustadz Hasbi. Kemudian hadis mengenai saum, salah satunya yaitu yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Bunyal Islamu alal khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji was shaumi Ramadan. Ini hadis mengenai rukun Islam. Ini hadis mengenai rukun Islam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 rukun. Jadi rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa ya rukun Islamnya? Syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus menegakkan sholat. Yang kedua, kemudian membayar zakat. Yang ketiga, yang keempat haji bagi yang mampu. Dan yang kelima, saum di bulan Ramadan. Nah itu apabila yang merasa Islam atau yang merasa menjadi umat muslim harus menjalankan apa-apa yang adalah rukun Islam ini. Apabila tidak menjalankan apa-apa yang dalam rukun Islam ini, maka keislamannya itu dipertanyakan. Itu mengenai hadis mengenai saum, yang bahwa saum yang wajib yang harus dilaksanakan oleh kaum muslim adalah saum di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya, apa keutamaan saum? Nah, keutamaan saum sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, alaika bis-saumi fa innahu la mithlalah. Jantan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah engkau saum karena saum itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Ini hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Jantan saum teh adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Ada dalam keterangan lain bahwa saum itu adalah untuk Allah. Nah, ada beberapa keutamaan saum. Yang pertama, keutamaan saum yaitu adalah sebagai perisai dari api neraka. Jadi kalau kita melaksanakan saum, baik itu saum wajib di bulan Ramadan maupun sunnah di luar bulan Ramadan, maka itu akan menjadi benteng perisai kita dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyamu junnah, bahwa saum itu adalah perisai. Jadi perisai untuk membentengi kita dari api neraka. Kemudian selanjutnya keuntungan atau keutamaan dari saum, bahwa di surga itu ada pintu khusus bagi orang yang suka saum gitu ya. Sebagai ahli saum, yaitu surga apa? Ada yang tahu? Pintu surga apa maksudnya? Yaitu pintu surga Ar-Rayyan. Jadi nanti ada pintu surga yang khusus yang memasukinya itu orang-orang yang suka saum. Saum Ramadan memang wajibnya. Cuma saum-saum sunat yang lainnya yang suka sering saum-saum sunat, maka ada pintu khusus memasuki surganya itu memasuki pintu surga Ar-Rayyan. Kemudian yang ketiga, keutamaan saum itu adalah terutama ialah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini tiada lain adalah mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu kita istighfar, kita mencari maghfirah Allah, dan tentunya nanti kita mencari rahmat Allah yang tentunya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi ya ampunan Allah. Jadi Allah akan menyediakan ampunan dan pahala yang besar
bagi laki-laki maupun perempuan yang melaksanakan saum sebagaimana di Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Nah, jadi tadi keutamaan saum itu perisai atau membenteng kita dari api neraka, dan ada pintu khusus bagi orang yang ahli saum, pintu Ar-Rayyan, dan yang ketiga akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saum ini sangat besar ya pahalanya. Selanjutnya mengenai saum, syarat-syarat saum. Nah, syarat saum itu apa? Jadi badai saum itu aya syarat heula. Yang pertama tentunya adalah Islamnya. Kami orang Islam tidak wajib saum kan. Kemudian yang murtadnya itu ya udah langsung batal saumnya ya. Kemudian selanjutnya balik, artinya sudah dewasa. Kalau perempuan sudah menstruasi, kalau laki-laki sudah ihtilam. Kemudian yang ketiga berakal atau berakal ya, tidak gila. Kemudian yang selanjutnya syarat sahnya saum adalah mukim, artinya atau tidak safar. Artinya ketika kita sedang safar kita boleh membatalkan saum. Kemudian suci dari haid dan nifas, kemudian mampu dalam saumnya, dan yang terakhir berniat untuk saum. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mengenai bab niat ketika kita saum. Nah, ketika kita saum, kita harus berniat dahulu. Sebetulnya segala sesuatu ibadah itu harus dibarengi dengan niat. Innamal a'malu biniat. Jadi setiap amal itu dibarengi dengan niat. Jadi niat itu apa? Jadi niat itu adalah qasdun syai'in. Jadi kita bergerak untuk melakukan sesuatu itu adalah sudah berniat. Kita melangkahkan kaki ke masjid, ya kita otomatis sudah berniat akan melaksanakan sholat misalnya. Kemudian kita nanti malamnya besok akan bangun dan sahur, kita juga itu sudah berniat akan melakukan saum. Nah, Rasulullah SAW tidak mencontohkan niatnya itu dilafalkan. Jadi niat itu dalam hati. Itu qasdun syai'in, itu adalah pekerjaan hati. Oh, kita mau sholat maghrib, dengan kita berwudu, dengan kita melangkahkan kaki, itu sudah berniat untuk melaksanakan sholat. Kemudian juga ketika kita akan saum di malam harinya, kita akan bangun mempersiapkan sahur, itu sudah berniat untuk melaksanakan saum. Kecuali niat yang dilafadzkan itu adalah ketika niat haji dan umroh, karena itu ada contohnya. Ada contohnya niat yang dilafalkan, labbaika Allahumma umratan, labbaika Allahumma hajjan. Ya, itu harus dilafalkan. Nah, terkait niat ini ada perbedaan terkait niat saum wajib sama saum sunat. Nah, apa perbedaannya tuh? Ketika kita saum di bulan Ramadan atau saum wajib, jadi saum wajib tuh ada saum wajib di bulan Ramadan, ada qada juga, kita mengganti di hari yang lain, kita itu saum wajib mengganti saum qada. Ada juga saum yang wajib itu adalah saum nazar, itu wajibnya. Atau saum yang kalau ada kita melakukan dosa nadar gitu ya, seperti itu. Kemudian tadi ya perbedaan saum wajib. Kalau saum wajib atau saum itu adalah kita harus berniat di malam harinya. Jadi tidak bisa ngedadak gitu. Jadi kalau kita mau saum wajib, saum di bulan Ramadan, di malam harinya itu harus sudah berniat akan melaksanakan saum. Jadi, nah untuk saum sunat, niatnya itu boleh
dilakukan setelah fajar. Jadi kalau misalnya bangun sudah lewat waktu subuh, ternyata kita mau saum saja, boleh. Kalau saum sunat mah, kalau sudah terbit fajar mendadak mau saum itu boleh. Tapi kalau saum wajib harus diniatkan di malam harinya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait waktu saum sunat. Jadi man lam yubayyitis siyamu qoblal fajri fala siyamalah. Jadi yang barang siapa yang berniat saum di malam hari sebelum terbit fajar, maka tidak ada saum baginya. Nah, tadi yang saum wajib ya. Ini dalil mengenai saum yang wajib. Jadi apabila tidak berniat saum di malam harinya, maka dia tidak ada saum baginya. Kemudian dalil untuk saum sunatnya, jadi pada suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah kalian memiliki makanan? Maka Aisyah menjawab tidak punya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inni idza shaimun. Nah, ketika itu, jadi ini ketika Nabi saum sunat. Jadi waktu pagi-paginya tuh ditanya Aisyah, istri Nabi, Bunda Aisyah ditanya, Aisyah, apakah hari ini ada makanan? Maka Aisyah menjawab, tidak ada makanan ya Rasulullah. Nah, kan Rasul menjawab, oh yaudah kalau tidak ada makanan, hari ini aku mau saum. Berarti untuk saum sunat boleh setelah terbit fajar meniatkan untuk saumnya. Kecuali tadi kalau saum Ramadan atau saum wajib harus dari malam harinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah mengenai tadi kan kalau syaratnya. Kalau syarat itu di luar saumnya. Nah, ada rukun saum. Nah, kalau rukun saum yang tadi yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Apa saja yang membatalkan saum? Yaitu pertama makan, minum, kemudian jima di siang hari. Itu ya, tiga itu yang membatalkan saum. Jadi makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari. Kemudian yang kedua, rukun saum itu adalah menepati rentang waktu. Jadi saum itu ada waktunya tadi ya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi rukun saum itu ada dua. Yang pertama menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, dan yang kedua adalah menepati waktu saum, yaitu terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, mengenai waktu saum ini, sebagaimana dalil yang difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadu minal fajr. Ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187, yang artinya, dan makanlah dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Nah, maksudnya itu adalah fajar. Jadi ketika fajar itu ketika adzan subuh itu fajar. Sedangkan waktunya berakhir saum yaitu adalah terbenamnya matahari. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 dilanjutkan, tsumma atimmus siyamu ilal lail. Lalu sempurnakanlah saum hingga malam. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Jadi tadi mulai saum itu adalah mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jamaah ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya apa-apa yang menjadi sunnah-sunnah di dalam saum. Jadi ketika kita melaksanakan saum ada sunnah-sunnah
yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja? Yang pertama yaitu adalah sunnahnya itu adalah menyegerakan berbuka. Jadi segera berbuka. Itu sunnah Nabi. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika berbuka sudah waktunya, misalnya adzan maghrib, segeralah berbuka, tidak menunda-nunda. Nah kalau Nabi biasanya suka makan kurma kalau berbuka, makan kurma yang segar atau kurma yang kering Nabi, atau minimal air putih itu dibatalkan istilahnya ya, minimal air putih, minum air putih. Nah apa doa ketika kita berbuka? Nah, dalam hadis yang sahih disebutkan doa yang berbuka yang sahih adalah dhahaba doma'u wa btalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu doa kalau kita buka saum. Jadi tata caranya tuh misalnya sudah waktunya masuk waktu maghrib, nah sudah buka ya. Jadi kade hati-hati bahwa yang harus kita tunggu adalah waktu maghrib, bukan adzan. Bisa jadi yang adzannya itu telat, atau bisa jadi yang adzannya tuh minum dulu, udah pengen buka dulu yang adzan teh gitu, pengen buka dulu. Jadi yang harus kita patok adalah waktu maghrib. Kita kan sekarang udah zamannya udah ada ilmu hisab, jadi sudah ada waktu-waktu sholat. Jadi ketika sudah waktunya waktu maghrib atau terbenamnya matahari, ya walaupun tidak ada adzan, buka saja. Buka saja sudah waktunya. Ditakdirkan gak ada adzan, ya tetap aja kita buka. Nah tadi misalnya sudah waktunya berbuka, kita minum dulu misalnya Bismillahirrahmanirrahim, minum. Nah ketika sesudah minum barulah membaca doa ini, dhahaba dhama'u wa btalatil uruqu wa sabatal ajri insyaallah. Karena artinya itu adalah maka telah hilang rasa haus dan telah basah tenggorokan dan telah diraih pahala insyaallah. Itu artinya doa yang tadi disebutkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya sunnah ketika kita saum adalah kalau tadi menyegerakan berbuka, nah kalau sahur kebalikannya. Kalau sahur mah sunnahnya diakhirkan, jangan diawalkan. Misalnya sahur jam 1 malam, tidak sunnah. Tapi yang sunnahnya tuh Rasul mengakhirkan waktu sahur. Ya kalau kita mah mungkin 1 jam sebelum adzan ya. 1 jam sebelum adzan kita sudah mulai sahur. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah ketika kita saum adalah dengan memperbanyak amal-amalan sholih. Baik itu memperbanyak membaca Al-Quran, mengkaji hadis, kemudian memperbanyak sedekah dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Itu perbanyaklah amalan-amalan ketika saum, terutama di bulan Ramadan, karena pahalanya berlipat-lipat. Nah itu salah satu sunnah ketika saum tadinya, yang tadi menyegerakan berbuka, mengakhirkan makan sahur, berdoa ketika kita berbuka dan memperbanyak amal sholih. Nah selanjutnya fikih saum yang selanjutnya adalah siapa saja orang yang boleh tidak saum. Nah, jadi ada orang-orang yang boleh tidak saum, baik itu saum Ramadan, ya saum Ramadan maksudnya. Siapa saja yang boleh tidak saum itu? Nah, sebagaimana yang difirmankan Allah
dalam Quran surat Al-Baqarah lagi, itu ya yang 183 sampai 187 itu mengenai saum ya. Ini mas sekarang di 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana maridun aw ala syafarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit dan dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya bersaum sebagaimana hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Itu. Jadi yang pertama yang boleh meninggalkan saum itu adalah orang yang marid atau orang yang sakit. Nah itu boleh tidak saum karena emang sakit, tidak boleh ya tidak saum Ramadan. Nah orang sakit itu ini ada beberapa tingkatan juga. Ada yang sakitnya tuh sakit ringan, yang ada harapannya tuh sembuh, yaitu nanti jatuhnya tuh wajib qada. Jadi kalau kita sakitnya tuh ada kemungkinan atau apa, harapannya tuh sembuhnya tuh ada. Nah itu makanya harus diqada kalau kita tidak saum. Kemudian kalau sakitnya itu berat dan misalnya menahun, sakitnya tuh sepanjang tahun gitu, atau sakitnya tuh sangat berat. Nah, maka itu dan tidak ada harapan untuk sembuh, itu jatuhnya adalah fidyah. Jatuhnya fidyah. Kemudian selanjutnya tadi au ala safarin, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi kalau kita sedang safar, boleh kita membatalkan saum. Kalau tidak kuat misalnya, tapi kalau dilanjutkan itu lebih baik bagimu. Jadi kalau sedang safar boleh untuk berbuka, tapi kalau mau dilanjutkan itu lebih baik bagimu. Nah, terkait fidyah, ini ada dalil tadi yang 185, di sebelumnya 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, ketika orang-orang yang berat menjalankannya, maka wajib membayar fidyah. Nah, fidyah itu apa? Yaitu membayar atau memberi makan seorang miskin. Jadi kalau ada yang sakit tadi ya, sakitnya tuh sakit berat, kemudian sakit yang menahun dan tidak ada harapan sembuh, maka bayar fidyah. Karena kalau dikodok pun waktunya kapan? Nggak ada lagi mengkodok di hari yang lain. Maka dengan membayar fidyah, beri makan seorang miskin. Misalnya satu orang miskin tuh kita ukurannya makan kita sehari misalnya tuh 50.000 atau 75.000 atau 100.000. Nah berarti kan satu orang miskin yaitu seharinya misalnya 50.000. Kalau kita tidak saumnya 10 hari yaitu 50.000 kali 10 hari. Itu membayar fidyahnya seperti itu. Ini memberi makan seorang miskin. Nah, selain tadi yang disebutkan orang sakit, kemudian yang sedang safar, dan orang yang orang tua ya, biasanya orang tua yang sudah rentak ya, yang bisa jadi masuk ke kategori yang yutikunahu. Jadi orang tua yang sudah jompo, yang sudah rentak, nah itu masuknya ke yutikun. Jadi boleh tidak saum dan membayar fidyah. Selanjutnya ada lagi yang wanita hamil dan menyusui. Nah kalau ini masuknya ke dalam fidyah juga ya. Kalau hamil dan menyusui masuknya ke fidyah. Sebagaimana yang disabdakan Rasul dalam sebuah hadis, innallaha wa doa anil musafir syatral salat was-saum wa anil hamili wal murdi. Sesungguhnya Allah telah menggugurkan kewajiban setengah salat dan saum dari musafir serta kewajiban saum bagi wanita hamil dan menyusui. Nah, jadi wanita hamil dan menyusui itu masuk ke kategori yutikunahu. Jadi berat untuk menjalankannya. Jadi masuknya ke yutik. Jadi misalnya kalau wanita hamil setelah itu menyusui, habis itu
menyusui kan selama 9 bulan. Nah, ini masuknya ke dalam orang-orang yang berat menjalankannya. Jadi kalau yang hamil dan menyusui itu boleh atau bisa membayar fidyah, atau sebetulnya boleh juga bisa qadha. Nanti tergantung kondisi dari ibu dan bayinya. Nah, itulah orang-orang yang boleh tidak saum gitu. Nah, kalau qadha tadi diganti di hari yang lain. Qadha diganti di hari yang lain, di hari apa Mau misalnya tidak harus harus 1 tahun ini, bisa jadi melewati tahun depannya tidak apa-apa. Kalau masih ada hutang qadha atau hutang saum, ya dibayarkan di hari yang lain. Tidak ada keterangan harus di tahun ini atau di tahun depan atau yang lainnya, tetap harus dibayar. Tapi tentunya masa sih kita tidak menyempatkan untuk membayar qadha di 11 bulan yang akan datang gitu ya. Maka harus diprioritaskan agar membayar qadha-nya itu disegerakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir ini mengenai penetapan awal Ramadan ya. Fikihnya mengenai penetapan awal Ramadan. Nah, kalau kita menetapkan awal Ramadan saat ini kan banyak ada perbedaan ya ketika menentukan awal Ramadan. Dan perbedaannya tuh yang ramein itu ketika Ramadan, ketika Syawal, ketika Idul Adha. Kalau bulan-bulan lainnya mah rame gitu ya. Padahal itu setiap bulannya tuh sama. Ada proses melihat atau menghitung kapan bulan itu muncul. Jadi wajib menentukan awal bulan itu dengan ru'yatul hilal. Jadi pegangannya tuh kalau dari sabda Nabi yang harus kita pegang itu adalah ketika kita menentukan awal bulan adalah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Hilal itu adalah apa? Hilal itu adalah bulan sabit kecil yang awal mulai muncul, bulan sabit kecil yang mulai muncul. Itu namanya hilal. Jadi melihat hilal. Nah, melihat itu bisa dengan teropong, bisa melihat dengan mata, bisa juga melihat dengan ilmu. Nah, dengan adanya saat ini, dengan adanya ilmu hisab, nah ini termasuk kita melihat dengan ilmu. Bahwa kita sudah tahu, oh 1 Ramadan teh hari tanggal 19 Februari, itu kan dengan ilmu. Sudah diketahui, karena sudah diketahui misalnya ketinggian bulannya berapa, waktu terbenamnya matahari itu kapan, itu sudah dihitung, ada ilmunya, ilmu hisab atau ilmu astronomi. Itu bisa juga dengan melihat dengan ilmu, tidak dengan langsung mata telanjang. Tetapi ada juga tambahan dalil. Tidak hanya kita cukup dengan misalnya sudah masuk bulan menurut ilmu, tetapi ada dalil tambahan sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasin. Jadi Nabi SAW bersabda, saumlah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian, artinya lebaran, ketika kalian melihat hilal juga. Jika penglihatan kalian terhalang mendung atau gumma, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada hadis yang di garis bawahnya itu, apabila tidak terlihat, apabila terhalang dengan mendung atau gumma, maka
genapkanlah bilangan bulan itu menjadi 30. Makanya kenapa ada istilah imkanur ru'yat. Jadi berapa derajat ketinggian yang dimungkinkan hilal itu dapat dilihat. Nah, itu imkanur ru'yat. Yang ditetapkan atau di Mabims itu saya lupa lagi, kurang lebih atau 3 derajat atau berapa. Nah, itu menjadi syarat yang telah disepakati oleh para menteri agama seluruh ASEAN atau Mabims. Itu sudah disepakati oleh para ulama bahwa hilal bisa terlihat itu ketika derajatnya itu minimal berapa derajat. Ada minimal kemungkinan bisa dilihat. Tapi ada saudara-saudara kita yang berpendapat lain bahwa ketika 0 derajat pun itu sudah masuk hari. Nah, itu yang suka menjadi perbedaan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal. Ada yang berpendapat bahwa 0 derajat pun itu sudah masuk hari. Ada yang berpendapat harus memenuhi kriteria imkanur ru'yat. Yang tadi fa'in guma tadi, apabila tidak terlihat. Nah, kalau kita mudah-mudahan ikhtiarnya adalah mengambil yang imkanur ru'yat. Jadi ada kriteria bisa melihat hilalnya, baik itu melihat dengan teropong maupun dengan ilmu. Makanya sudah ada, kita udah tahu 1 Ramadan itu 19 Februari, insya Allah mentek kiamat. Nah, itu mengenai penetapan awal bulan ya, awal bulan. Nah, selanjutnya ada hadis yang menyebutkan, yang ini suka jadi perdebatan begini, karena ada hadis yang la taqaddamu ramadana bisaumi yaumin wala yaumaini. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan saum sehari atau 2 hari sebelumnya. Itu larangan dari Rasul, jangan saum sehari atau 2 hari sebelumnya. Makanya suka diperdebatkan tuh orang yang suka duluan saum dengan yang 1 Ramadan itu besok. Suka para ini itu tuh melanggar hadis Nabi, tidak boleh saum 1 hari sebelum 1 Ramadan. Nah, sedangkan kan itu kita harus menghargai pendapat masing-masing ya, harus menghargai pendapat. Dan silakan kalau diyakininya itu 1 Ramadannya misalnya 19, kita harus yakin bahwa 1 Ramadannya 19. Kita jalankan keyakinan kita. Tapi kalau misalnya yakinnya di 18, ya silakan, misalnya keyakinannya di 18, silakan jalankan tanpa dengan mencela pendapat ijtihad dari yang lainnya. Dan ini yang hadis ini tuh termasuk maksudnya adalah menyengaja saum. Jadi sudah tahu, misalnya abdi teh anu meyakini bahwa saum 1 Ramadan teh 19 Februari, tapi sengaja hoyong saum 18. Nah, itu yang maksudnya yang terkait hadis ini. Jadi sengaja sudah yakin bahwa Ramadan itu 19, tapi sehari sebelum atau 2 hari sebelum itu malah menyengaja saum. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Ada juga yang perbedaan di kalangan umat Islam itu adalah mengenai bahwa kita harus menginduk ke Mekah gitu. Ini atau mengenai 1 Ramadan tuh. Nah, sedangkan dalam hadis-hadis disebutkan bahwa hilal itu berada di tempatnya masing-masing melihatnya tuh, tidak menginduk ke Mekah gitu. Tidak menginduk ke Mekah. Sebagaimana yang direwayatkan sahabat, mereka ketika misalnya di daerah mana tuh sudah saum, tetapi kami saumnya di keesokan harinya. Itu berbeda wilayah. Jadi jika suatu negeri sudah melihat hilal, maka negeri itu sudah
masuk dalam awal bulan. Jadi misalnya kalau kita mah misalnya ada apa tuh, sidang isbat gitu ya, ada sidang isbat. Nah, dan sidang isbat kan berkumpul para ulama dan organisasi Islam. Nah, itu ditetapkan wilayatul hukminya. Misalnya untuk Indonesia saum Ramadan karena kriterianya sudah sekian sekian sekian, maka satu Ramadan ditetapkan tanggal sekian. Nah, itu seluruh Indonesia sama saum Ramadannya misalnya tanggal 19. Karena bisa jadi di Aceh dan di Papua tuh bisa jadi kalau mau ini belum bisa, di Aceh itu sudah terlihat, tapi di Papua belum. Tetap saja Papua ngikut untuk bisa mengikuti ulil amrinya pemerintah. Kalau pemerintahnya sesuai dengan Quran dan Sunnah, artinya menjalankan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Kalau pemerintahnya melencengnya, kita juga harus mengkritisi atau mengkritisi pemerintah tersebut. Tapi saat ini, insya Allah hampir sebagian besar organisasi Islam maupun pemerintah itu sekarang sama. Insya Allah sama, dan mungkin ada sedikit yang masih berbeda. Mudah-mudahan kedepannya penentuan awal bulan Hijriah itu bisa kita sama-sama, agar kita saum Ramadannya itu bareng dan Lebarannya pun bareng. Tentunya harus tetap mengacu kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah ringkasan-ringkasan mengenai ibadah di saum, khususnya saum bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Ditutup aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sebentar Pak? Iya, gimana? Ini terkait ya Pak. Fidya itu harus berupa uang atau boleh makanan? Pertama. Kedua Pak, seandainya yang mengalami sakit berat atau ibu hamil dan itu orang miskin, apakah tetap wajib memberikan fidya? Kalau saya mah singkatnya paling nanti dari Abah atau dari Pak Hasbi. Singkatnya mah apa? Tadi yang pertama tuh? Yang pertama fidya itu harus uang atau boleh makanan? Oh, boleh uang gitu ya. Dikimah. Boleh. Boleh uang, boleh ya, lebih baiknya makanan, tapi boleh dikimah dengan uang. Tapi baiknya juga ke misalnya ke lembaga-lembaga saja, biar nanti lembaganya yang mendistribusikannya gitu. Bisa kalau ada lembaga zakat atau apa, bayar fidyahnya mending ke lembaga gitu. Bayar ke lembaga. Ya, biasanya yang lebih mudah untuk saat ini kan kita dengan uang ya, lebih mudahnya. Nanti lembaga nanti yang akan mengorganisirnya gitu. Tapi kalau menurut pendapat saya, yang saya ketahui itu dikimah boleh dengan uang gitu kalau gitu. Kemudian yang kedua tadi, kalau orang miskin bayar fidyah gitu ya, enggak ya itunya. Ya itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau tidak bisa bayar berarti menerima fidyah, berarti itunya. Menerima fidyah kalau tidak bisa bayar. Karena kan di Islam gitu, kalau kita tidak membayar zakat, kita menerima zakat. Kan orang miskin kan tidak harus membayar zakat kalau memang tidak ini, maka barangkali ada koreksi dari Abah gitu. Ya mungkin singkatnya itu gitu. Parantos dah.
Pasti baik tutup. Oh langsung baik. Alhamdulillah. Turun karena kasumpianana dina pamasan ieu orang tutup baik doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa?